Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 GTI kelas D dengan saya Sabrul Hafki Hidayat dengan di belakang 196. Perkenalkan, saya Devana Tresanto dengan NIM belakang 149. Perkenalkan, nama saya Raffi Jakbar dengan 55 belakang 30054. Saya Syuran Mahfud dengan 3 digit terakhir NIM saya 092. Di sini kami akan menjelaskan dan merepresentasikan game kami, di mana game kami ini adalah sebuah game horror yang uh, dengan win conditionnya itu jadi ada item-item yang tersebar di map dan player diminta untuk mengumpulkan item yang ada di objektifnya yang ter eh, ter apa ya namanya tertanda untuk harus diambil sebelum bisa keluar. Dan untuk win condition ini ketika semuanya sudah terambil, maka player itu harus menuju ke gate atau ke gerbang untuk kabur. Di mana dalam mengumpulkan item ini ada rintangannya, yaitu sebuah bot di setiap lantai, dan kalau tertangkap maka player akan kalah dan dikembalikan ke menu untuk bisa mengulang gamenya. Nah, untuk itu kami dalam merancang game ini membuat beberapa modul seperti misalnya bot, building, kamera, drawing, dan lain-lainnya untuk lebih bisa lebih mudah dibaca dan eh, dicari bagian-bagian modul yang spesifik. Nah, untuk yang pertama kami akan menjelaskan dulu yang bot. Jadi bot ini adalah untuk setting botnya sendiri, cara kerjanya. Yang pertama itu di atas itu ada, pokoknya di bot ini untuk inisialisasi bot ada, jadi botnya itu ada di mana, variabel-variabelnya seperti eh, pandangannya, state-nya, terus apakah mengejar, apakah lagi mencari, dan untuk fungsinya itu ada untuk mencari player, untuk patroli, untuk mengejar, untuk menggambar atau merender botnya itu setiap detik, dan juga untuk update bot itu untuk update behavior dari botnya itu sendiri, seperti misalnya apakah di saat itu uh, botnya mendeteksi player atau sejenisnya. Boleh lanjut. Baik, untuk modul yang selanjutnya yaitu modul building. Untuk di building ini merupakan arena utama untuk player bermain. Jadi kami membangun lingkungan gedung eh, yang konsepnya kita buat seperti gedung di FSM, pokoknya gedung di FSM. Jadi di bagian building ini dibuat secara modular menggunakan beberapa fungsi yang utama, ada seperti draw ruang gedung, ada draw one lantai, draw room interior, lalu ada draw koridor interior, dan draw stair area. Nah, setiap lantai ini terdiri dari atas beberapa ruangan. Ada koridor utama dan area tangga yang menghubungkan antar lantai. Seluruh komponen bangunan dibangun menggunakan balok-balok 3 dimensi yang kemudian disusun dan diposisikan sehingga membentuk sebuah gedung yang utuh. Selain sebagai arena atau lingkungan permainan, bangunan ini terhubung juga, uh, sebagai visual gambaran gedungnya. Bangunan juga terhubung dengan sistem collision sehingga pemain tidak dapat menembus dinding, meja maupun objek-objek yang ada. Lalu dengan adanya struktur gedung 3 lantai, pemain dapat menjelajahi lingkungan permainan untuk mencari item sekaligus menghindari musuh yang berpatroli dalam gedung. Boleh dilanjut? Selanjutnya,
Baik, setelah cutscene di mana sebelum memasuki gameplay, di sini kami merasakan sebuah cutscene di mana karakter utama ini kebingungan dia harus di mana fungsinya di sini ada cutscene bahkan dialog, terus juga ada untuk update dialog dan juga untuk render dialog. Boleh untuk di scroll lagi. Oke, lagi di sini juga untuk advance dialog yaitu dengan mencet enter. Dan di sini juga ada sebuah variabel yaitu is running, apakah cutscene sedang berjalan. Karena jika sedang berjalan maka akan semua game akan freeze sehingga bot tidak bisa berjalan. Nah, itu lanjut ada get current, apakah menunggu sedang menunggu inputan dan mengetahui progres dari dialog. Boleh lanjut. Baik, untuk selanjutnya ada teknik primitive drawing. Pada game yang kami buat saat ini, objek 3 dimensi dibangun menggunakan teknik primitive drawing. Teknik ini memanfaatkan bentuk-bentuk geometris dasar yang disediakan oleh OpenGL, seperti kubus, bola, kerucut, dan lain-lain untuk membuat objek yang lebih kompleks. Implementasi primitive drawing sendiri bisa ditemukan di berbagai modul sebenarnya. Jadi ini ada seperti draw player, ada draw bot, draw gate, draw block. Nah, jadi fungsi draw block ini komponen utama yang digunakan untuk membangun gedung seperti dindingnya, lantai, tangga, meja, serta berbagai bagian bangunan lainnya. Lalu untuk karakter bot itu dibentuk juga dari kombinasi beberapa primitive drawing seperti kubus untuk badan dan kepala, bola untuk mata, serta kerucut untuk cakar. Nah, dengan menggabungkan beberapa primitif sederhana dan menerapkan transformasi seperti translasi, rotasi, dan scaling, objek yang lebih kompleks dapat dibangun tanpa memerlukan model 3D eksternal. Jadi kita tidak membuat model 3D eksternal, kita langsung dari OpenGL-nya aja. Jadi pendekatan primitive drawing ini membuat proses pengembangan lebih fleksibel serta memudahkan modifikasi objek karena tinggal ngambil dari library OpenGL-nya. Boleh lanjut? Untuk selanjutnya itu input, dimana ini untuk menangani berbagai input dari player. Ada input untuk keyboard dan untuk mouse juga. Ini untuk ada normal key itu ketika angka enter atau S. Nah, ada juga yang untuk melepaskan, yaitu release. Jadi di input kami ada dua jenis, yang normal dan special. Yang normal itu untuk huruf escape dan enter, dan yang special itu untuk seperti arrow up, arrow down, arrow left, arrow right. Nah, yang special ini biasanya untuk kami pakai di menu. Kalau yang normal ini untuk dipakai di pergerakan player. Terus yang mouse juga sama untuk menu juga. Boleh di next. Oke, baik, untuk selanjutnya ada di lighting. Nah, untuk lighting sendiri karena kami menerapkan konsep game horror, jadi kita menggunakan library lightingnya dari bawaan OpenGL. Sistem pencahayaannya dikelola melalui fungsi setup lighting, update light position, dan handle all lighting. Untuk implementasinya sendiri terdapat beberapa sumber cahaya yang digunakan. Cahaya utama berasal dari moonlight yang memberikan pencahayaan global bernuansa kebiruan sehingga menciptakan suasana malam hari yang menyeramkan gitu teman-teman. Selain itu, terdapat lampu koridor pada setiap lantai yang berfungsi menerangi area dalam gedung. Nah, salah satu fitur yang diterapkan adalah efek flickering atau lampu berkedip. Efek ini dibuat menggunakan perhitungan fungsi scene yang merubah intensitas cahaya secara terus-menerus sehingga menghasilkan pencahayaan yang tidak stabil. Efek flickering ini memberikan kesan gedung yang tua, menyeramkan, serta memperkuat atmosfer horor yang ingin ditampilkan. Dengan kombinasi semua lighting yang ada, sistem lighting
tidak hanya berfungsi sebagai penerangan, tetapi juga menjadi elemen penting dalam suasana permainannya. Boleh dilanjut? Sorry, ini bahas yang item dulu. Lah, emang iya ya? Item info itu untuk mendeklarasikan item-item yang ada. Jadi ada keycard, ada senter, ada dokumen, ada P3K dan baterai. Terus untuk nilai true false di sana adalah apakah item itu diperlukan untuk memenangkan permainan. Jadi untuk sistemnya seperti itu, ada kita membuat itemnya spawn di berbagai ruangan, tapi tidak semua item tuh diperlukan untuk memenangkan permainan. Untuk posisi item ditentukan secara acak ketika permainan dimulai melalui proses spawning, sehingga lokasi item dapat berbeda pada setiap permainan. Ada kondisi di mana jika pintu terkunci, item tidak bisa spawn di dalamnya. Oke, boleh langsung aja lanjut. Baik, selanjutnya adalah modul jumpscare, di mana di jumpscare sendiri ini kami mengatur segala jenis hal yang akan terjadi ketika terjadi jumpscare. Semisal di sini kita akan meload gambar jumpscare dan juga akan meload menu game over serta juga soundnya. Boleh di scroll. Dan di sini juga ada clean up tekstur setelah teksturnya sudah dimuat, lalu ada start jumpscare yaitu dengan mematikan sound background dan juga sound chasing dan nyalakan sound jumpscare. Terus ada juga untuk update dan untuk render jumpscare-nya itu sendiri dengan mengatur resolusi dari gambar yang artinya jika player terkena bot atau mungkin berada di sekitar bot akan terkena jumpscare dan langsung ke game over menu. Boleh dilanjut. Lanjut ke modul main CPP. Seperti namanya, modul ini berfungsi sebagai tim masuk atau controller utama seluruh alur programnya. Modul ini menginisialisasi jendela OpenGL melalui GLUT, kemudian daftar fungsi callback seperti display, reshape, dan keyboard. Kemudian modul ini juga mengelola game untuk globe secara keseluruhan, dan di bagian fungsi display ini ditentukan urutan render setiap frame, kemudian ada pemeriksaan buffer, pemanggilan kamera, render gedung, item, bot, hingga bayangan dan HUD-nya. Modul ini juga bertanggung jawab atas pengelolaan state permainan melalui variabel game state yang membedakan kondisi menu, bermain, menang, dan kalah, serta memeriksa kondisi kemenangan setiap frame dengan memvalidasi kelengkapan item dan posisi pemain di area gerbang. Kemudian lanjut ke modul material, di mana modul ini menyediakan fungsi pembantu untuk mengatur properti material permukaan objek dalam sistem pencahayaan OpenGL. Fungsi utamanya tuh ada set material, di mana dia membungkus pemanggilan GL material FV untuk mengatur komponen ambient, diffuse, specular, dan shininess secara sekaligus dalam satu baris pemanggilan. Jadi tanpa modul ini, setiap objek yang ingin memiliki tampilan visual berbeda harus memanggil 4 fungsi OpenGL secara terpisah setiap kali. Dan karena ada modul ini, pengaturan warna dan kilat permukaan tuh menjadi lebih ringkas dan konsisten di seluruh kode. Mulai dari item keycard yang diberi efek metalik kuning, center yang diberi kesan logam abu-abu, hingga kotak P3K yang diberi warna merah. Kita lanjut ke modul menu. Menu ini menangani tampilan atau interface layar utama sebelum permainan dimulai. Render menu dilakukan dengan beralih ke mode proyeksi ortografis 2 dimensi menggunakan Glue Ortho 2D, menonaktifkan depth test dan pencahayaan atau lighting, kemudian menggambar elemen-elemen UI berupa teks dan gambar tekstur yang disediakan di atas layar. File ini mengelola 2 tombol interaktif, yaitu
play dan exit yang memberikan respons berupa perubahan tampilan saat kursor diarahkan ke atasnya menggunakan fungsi Glued Passive Motion Func. Kemudian pemilihan tombol juga mengubah game state sehingga program berpindah ke mode permainan atau keluar. Kita lanjut ke modul Shadow. Modul ini mengimplementasikan sistem bayangan karakter menggunakan teknik Shadow Projection Matrix. Karena kalau pakai Shadow Map tuh dia perlu shader modern yang bisa bikin game ini tuh rannya berat. Dan pendekatan ini membangun sebuah matriks 4x4 secara matematis melalui fungsi Max Shadow Matrix yang menghitung proyeksi geometri ke bidang lantai berdasarkan posisi sumber cahaya dan persamaan bidang. Kemudian setiap frame matriks ini akan diperbarui dengan fungsi update shadow matrix sesuai ketinggian lantai pemain saat itu. Kemudian proses render bayangan juga dibungkus dengan pasangan fungsi yaitu begin shadow dan end shadow yang mengatur state OpenGL seperti mengaktifkan lighting, mengaktifkan blending semi-transparan, mengunci depth buffer agar bayangnya tidak menimpa geometri lain, serta menerapkan polygon offset untuk mencegah artifak Z fighting atau kayak glitch gitu ya antara bayangan dan permukaan lantai. Kita lanjut ke modul selanjutnya. Baik, selanjutnya adalah modul sound yang dimana penggunaan sound pada game kami cukup gak terlalu baik, cuma 3 di mana 4 pertama ada sound bell yang pada cutscene awal ada sound background pada saat bermain seperti biasa dan sound chase saat dikejar atau berada di wilayah bot, dan juga sound jump scare untuk ketika terkena jump scare yang dimana di sini terdapat fungsi initialize untuk menginisialisasi sound dan juga ada fungsi apakah sedang diputar terus juga untuk memulai sound atau membuat sound dengan aset seperti yang bisa dilihat, dan juga ada fungsi stop sound dan stop all sound ketika di menu maka semua sound akan dimatikan. Lalu ada juga restart background. Baik, selanjutnya adalah modul tekstur. Modul tekstur di sini sendiri kami menggunakan tekstur untuk poster. Ada juga untuk lantai dan juga untuk dinding, di mana di sini kami menggunakan format PNP boleh untuk di scroll. Nah, di sini juga ada posternya untuk menginisialisasi poster dan juga untuk draw posternya. Dan bisa difungsi untuk menaruhkan poster di masing-masing lantai. Selanjutnya ada modul world, di mana modul world ini secara khusus itu mengatur seperti behavior antara player dengan world-nya. Di sini ada seperti pintu yang dimana untuk pintu ini karena berinteraksi langsung dengan player, ketika player di depannya pintu itu terbuka, itu diatur di sini. Lalu ada untuk collider apa tabrakan antara tembok dengan player itu juga diatur di sini. Boleh di scroll. Seperti misalnya ini di register collider ini, di mana register collider ini untuk mengatur titik-titik di mana player ini nggak bisa berjalan, atau titik-titik di mana player ini bertabrakan gitu di world-nya. Dan ini untuk handle stair sendiri untuk mengatur bagaimana behavior dari player ini ketika menaiki tangga atau menuruni tangga.
boleh scroll. Nah, ini untuk build physical world ini untuk mengatur semua interaksi yang ada di world-nya. Jadi kayak eh, men-setting semua collider-nya, men-setting semua door-door yang bisa dibuka dan semua animasi door-nya diatur di build physical world. Boleh lanjut. Nah, ini untuk check collision ini untuk mengecek apakah bertabrakan untuk randomized lock room. Jadi setiap ruangan itu apakah bisa dimasuki atau tidak. Jadi di randomize gitu. Mungkin karena semua modul sudah selesai, boleh kalau kami demokan. Jadi di sini ada cutscene, dimana ketika masuknya langsung ke cutscene, ketika kalian akan lanjut ke cutscene selanjutnya, akan ada teks selanjutnya. Lanjut. Ya, betul seperti ini. Ada teks-teks barunya. Terus kalau misalnya masuk ke ruangan, ada interaksi antara objek di mana akan terplay animasi buka pintu, dan juga ketika ada di dalam ruangan, tembok depannya ini dan pintunya ini akan agak transparan supaya memperlihatkan posisi player di dalam ruangannya dan juga posisi table. Item boleh dilanjut. Baik, untuk item seperti yang tadi sudah dijelaskan, di sini item akan spawn di pintu yang terbuka dan tidak tertutup, dan ada kondisi di mana apabila item tersebut dibutuhkan untuk menang, itemnya akan berwarna, aura di sekeliling itemnya akan berwarna kuning atau keemasan, sedangkan jika tidak terlalu dibutuhkan akan berwarna biru. Boleh coba untuk kondisi pick up itemnya. Apabila itemnya didekatkan kepada player atau player mendekati item, akan di pick up itemnya. Kalau misalnya dilihat di bawah lantai ini juga ada tekstur ubin. Jadi tekstur juga diaplikasikan di dalam ruangan dan juga di koridor. Di wall juga sebenarnya ada tekstur, tapi ini ada sedikit gelap, jadi tidak terlalu terlihat. Boleh dicoba dimenangkan game-nya. Nah, kalau misalnya untuk memenangkan game ini sendiri, kita harus pick up semua item yang ada di list objektif di kanan atas. Jadi di kanan atas ini ada list objektif item yang harus di pick up. Boleh dilanjut. Keluar di pick up semua itemnya. Nah, ini untuk botnya ini akan patroli. Tadi bisa terlihat sedikit bahwa botnya ini akan jalan ke kanan kiri untuk mencari player. Kalau misalnya ketemu, nanti botnya ini akan mengejar player, dan ketika player tertangkap itu akan masuk lose condition, yaitu game over, langsung dibawa ke main menu untuk bisa merestart atau exit gamenya. Boleh dicoba botnya. Botnya ini kalau misalnya player ada di dalam ruangan ini nggak bakal ngejar ya. Nah, ini kalau di belakang ini ada distance untuk aktivasinya. Nah, yang belakang dan depan botnya ini berbeda. Kalau yang depan padahal lebih jauh. Dan lose conditionnya kalau misalnya tertangkap. Boleh dilanjut. Win conditionnya itu untuk mempermudah kita akan mengubah sedikit kodenya untuk disable sementara botnya. Ada di Update.
Di mana? Di update. update. Tadi kelewatan. Nah itu. Nah, itu. Untuk update bot ini akan di-disable terlebih dahulu supaya tidak patroli, tidak aktif. Dan untuk win conditioner ini boleh didemonstrasikan. Boleh Jadi diisi. di dalam ruangannya juga tidak semuanya itu terbuka, dan yang terbuka itu random. Jadi ada yang tertutup seperti terlihat barusan, nggak bisa dimasukin. Dan ini untuk demonstrasi win conditioner. Halo. Kumpul, player diharuskan untuk kembali ke gate ya, untuk bisa kabur. Coba langsung ke kita. Dan ini masuk ke win condition, yaitu player berhasil mengumpulkan semuanya dan kabur. Dan ini akan ke menu win condition. Mungkin dari kami cukup sekian, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.